Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Febriani dengan NIM 2020210020. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berkaitan dengan penentuan rencana kerja anggaran SKPD dengan judul Proses Penyusunan Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kediri. Sebelum masuk kepada studi kasus yang ada di Kabupaten Kediri, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai apa itu SKPD itu sendiri. Rencana Kerja Anggaran SKPD atau sering disingkat dengan RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Satuan kerja perangkat daerah yang disebut SKPD ini adalah perangkat pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten atau kota yang ada di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rencana Kerja atau Renja SKPD adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Renstra, Rencana Strategis SKPD yang akan digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana kegiatan pemerintahan atau disingkat dengan RKP. Renja SKPD memuat tentang sasaran-sasaran yang akan dicapai, arah kebijakan, program kerja, dan kebutuhan pendanaan. Adapun beberapa definisi mengenai satuan kerja perangkat daerah SKPD menurut beberapa peraturan pemerintah, yaitu yang pertama, ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum. Yang kedua, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah SKPD adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur, bupati, wali kota dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang terdiri atas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Yang ketiga, menurut standar akuntansi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang akuntansi anggaran pemerintah. Akuntansi anggaran merupakan teknis pertanggungjawaban, pengendalian, manajemen yang digunakan untuk membantu pengendalian pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Adapun SKPD tersebut tentu memiliki tujuan rencana kerja. Adapun tujuan dari rencana kerja SKPD yaitu yang pertama, sasaran peningkatan pelayanan, target pencapaian kinerja, dan bagaimana pengorganisasian program dan kegiatan pelaksanaan SKPD sesuai dengan tupoksi atau sesuai dengan harapan dari pelayanan tersebut. Saya akan membahas studi kasus saya yang yaitu penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang mengacu pada rencana strategis atau Renstra di Dinas Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sebagai penjabaran lebih lanjut dari rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disingkat dengan RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri menghasilkan output program dan kegiatan, di antaranya program kekayaan budaya daerah dan program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya. Masing-masing kegiatan yang mengacu pada laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu peningkatan pentas seni dan budaya dalam jumlah
jumlah kelompok sadar wisata yang dibentuk sehingga rencana kerja tidak terlepas dari adanya pengukuran pencapaian kinerja yang digunakan untuk melihat seberapa jauh target dan sasaran dari program atau kegiatan yang telah tercapai. Dalam proses pembuatan dan perencanaan kerja, ada beberapa kendala yang terjadi, baik kendala pada tahap persiapan, penyusunan, pelaksanaan forum, dan juga tahap penetapan. Kendala pada saat pelaksanaan forum lah yang terlihat jelas adanya simpang siur pada saat musrembang di Kabupaten Kediri. Selanjutnya, dalam proses penyusunan rencana kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kediri tentu memiliki proses dalam penyusunannya, yaitu proses-prosesnya meliputi yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua penyusunan rancangan kerja, yang ketiga ada pelaksanaan forum musrembang, yang keempat ada faktor penataan renja, dan yang kelima aktor-aktor yang terlibat. Tentu dalam proses penyusunan RKA SKPD ini tentu memiliki faktor pendukung dan faktor penghambat. Yang pertama, faktor pendukung, di sini ada keterlibatan masyarakat, dukungan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dukungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri itu sendiri. Dan yang menjadi faktor penghambatnya di sini adalah belum optimalnya koordinasi antara sektor dan masyarakat. Pelaksanaan pendekatan partisipatif belum maksimal, berbenturnya kebijakan politik dengan kehendak masyarakat setempat. Jadi, dari penjelasan yang telah saya sampaikan tadi, di sini saya menarik kesimpulan bahwa proses penyusunan rencana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kediri yang mana tadi mengacu pada rencana strategis atau Renstra, di sini sudah berjalan sesuai dengan kaidah dan aturan dari penentuan rencana kerja anggaran SKPD. Namun, di dalam studi kasus yang saya ambil di Kabupaten Kediri ini, di sini masih memiliki beberapa faktor penyebab yang menjadi hambatan sehingga program kerja yang diajukan pada saat musrembang tidak disepakati atau masih terhenti. Karena mungkin tadi saya sudah menjelaskan faktor penghambat yang menjadi penghambat, yang mana kepentingan politik dan dengan kehendak masyarakat itu berbeda. Terus pendekatan pelaksanaan partisipatif belum maksimal, terus koordinasi antara sektor dan masyarakat yang belum optimal. Jadi itu menjadi kendala di dalam musrembang ini sehingga ada banyak sekali program kerja yang terhentikan atau terhambat dan bahkan tidak terlaksanakan karena tidak bisa disepakati di dalam musrembang tersebut. Jadi penentuan rencana kerja anggaran SKPD di Kabupaten Kediri ini masih ada hambatan dan masih ada faktor yang belum bisa diselesaikan oleh perangkat-perangkat yang ada di desa Kediri, di Kabupaten Kediri tersebut. Di sini yang menjadi faktor penghambat, faktor-faktor yang menjadi hambatan sehingga beberapa rencana atau usulan yang diajukan ternyata terhenti atau masih dalam tahapan pertimbangan karena satu alasan. Faktor yang menyebabkan belum tercapainya yaitu belum optimal serapan aspirasi masyarakat dalam proses penyerapan renja SKPD melalui pendekatan bawah atas (bottom up) yang sifat usul-usulannya bersifat fisik dan kemampuan daerah untuk mewujudkan usulan tersebut belum bisa terlaksana, dan yang memungkinkan usulan tersebut akan diajukan ke tingkat musrembang tingkat provinsi. Jadi jika kegiatan musrembang di tingkat daerah ini tidak berhasil, di tingkat kabupaten ini tidak berhasil dan tidak bisa disetujui dan masih memiliki faktor atau kendala, maka musrembang ini bisa dilanjutkan ke tingkat provinsi, ke tingkat musrembang di tingkat provinsi.
Mungkin pada kesempatan kali ini mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas kesempatan dan waktunya saya ucapkan terima kasih.